Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, salatan wassalaman ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua Ansor PAC dan PC, dan yang saya hormati dan saya banggakan muslimin wal muslimat, nahdin wa nahdiyat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan rasa dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bisa tetap iman, tetap Islam, dan tetap mahabbah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak nantikan kita harapkan syafaatnya, lebih syafaatul utma besok di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar, hadirin hadiyat, sahabat-sahabat Ansor, dari jalur Ansor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup keseharian kita harus mengedepankan cinta, mengedepankan Islam yang wasatiyah, Islam yang membawa rahmatan lil alamin. Kita sebagai nahdiyin yang memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah sudah sangat sepantasnya kita mengedepankan cinta kepada sesama, mengedepankan cinta kepada antar umat beragama, dan mengedepankan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya cinta ini akan membawa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kunci kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "In kuntum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka kata Allah, ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kalau umatmu ya Muhammad cinta kepada aku, maka Allah menyuruh untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji Allah apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mengasihi, Allah akan mencintai kalian semuanya. Dan tidak cuma itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu dan senantiasa dari amal, sifat, sikap, akhlak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ dengan kita mengikuti Rasulullah, maka ada janji Allah yang berupa Allah akan mengasihi kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagian daripada mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salah satunya berpuasa Senin Kamis. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasul puasa pada hari Kamis
Karena apa? Dikarenakan pada Rasul berpuasa pada hari Senin. Karena apa? Karena Rasul pada hari Senin Rasul dilahirkan. Rasul hada yaumul wulidtu, dan pada hari ini saya dilahirkan. Ini artinya menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya Rasul memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa, dan ini sudah bisa menjadi dalil kalau maulidan itu hukumnya sunnah bukan bid'ah. Kenapa? Rasul sendiri memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa, dan dengan berpuasa tersebut banyak manfaat, dan di dalam berpuasa banyak manfaatnya, seperti Rasulullah SAW katakan, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Sehat di sini artinya tidak cuma sehat secara badaniyah, secara jasmaniyah saja, akan tetapi lebih daripada itu. Harapannya juga sehat hatinya, sehat pikirannya, serta sehat jiwanya. Kenapa? Karena kan kalau cuma sehat badaniyahnya, tidak sehat hatinya, tidak sehat akal pikirannya dan jiwanya, itu juga kurang sempurna. Artinya apa? Kalau seseorang cuma sehat badaniyahnya, ketika beribadah sudah banyak, akan merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, harapannya dengan berpuasa Senin atau Kamis atau Senin Kamis, bisa sehat juga hatinya. Hati yang sehat akan membawa kedamaian, hati yang sehat akan membawa cinta dan kasih sayang, dan hati yang sehat akan melahirkan akhlakul karimah, dan hati yang sehat akan menebarkan kasih sayang kepada sesama. Seperti kita ketahui, pada akhir-akhir tahun ini banyak di media sosial, di Facebook, di Instagram, YouTube dan sebagainya dan lain sebagainya, banyak orang yang mengatakan Islam, banyak orang yang memakai atribut baju-baju Islam, akan tetapi akhlak, sikap, nilai sikap dan perkataannya jauh dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Berarti ada hati yang tidak sehat. Oleh karenanya dengan berpuasa mudah-mudahan hati kita menjadi hati yang sehat. Dan tidak cuma hati yang sehat, tapi akal dan pikirannya juga sehat. Harapannya seperti itu dengan berpuasa. Kenapa? Kalau akal dan pikirannya sudah sehat, akan memunculkan ide-ide yang kreatif yang membangun peradaban untuk Ansor pada khususnya, untuk NU dan umat Islam pada umumnya. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa mengamalkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Kita mulai dari terkecil, sedikit demi sedikit, step-step, kita bisa melakukan, mengamalkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Dan dengan harapan sangat besar kita berpuasa dan melakukan sunnah Rasulullah, jiwa kita juga sehat. Artinya apa? Kita mendapat ketenangan, kita mendapatkan ketenteraman, kita mendapatkan apa yang menjadi ajaran Rasulullah SAW. Kalau jiwa sudah tenang, maka insya Allah ibadah kita juga akan tenang. Kalau jiwa sudah tenang, maka insya Allah nanti segala apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita akan bisa kita laksanakan, dan apa yang menjadi larangan buat kita, maka insya Allah kita akan bisa menjauhinya. Kemudian Rasul juga mengajarkan puasa Kamis. Karena apa? Dikarenakan pada Kamis, pada hari Kamis, semua amal umat Nabi Muhammad SAW ikut dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sebelum dilaporkan,
ditunjukkan kepada Allah. Amal umat Nabi Muhammad terlebih dahulu dilaporkan atau disampaikan kepada Nabi kita. Kalau amal kita bagus, Rasul akan tersenyum dan bangga dengan keridhaannya. Akan tetapi sebaliknya, jikalau manakala amal kita tidak sesuai yang Rasul harapkan, maka terlebih dahulu Rasul kita, Nabi kita akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sangat sayangnya, begitu sangat pedulinya Rasul kita kepada umatnya. Maka tidak heran ketika sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, apa yang beliau ucapkan, ummati, 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 itu menunjukkan apa? Betapa agung, betapa besarnya kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Bahkan tidak cuma kepada umatnya. Kenapa? Karena Rasul sebagai rahmatan lil alamin, sebagai utusan untuk membawa kasih sayang kepada alam semesta ini. Dan tidak cuma itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di dunia ini untuk apa? Untuk innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke dunia ini melainkan untuk mensempurnakan akhlakul karimah. Kenapa kok akhlakul karimah? Dikarenakan kalau akhlakul karimah, sifat, sikap dan perbuatan yang baik bisa ditiru setiap orang. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya, Allah menyanjung Nabi Muhammad dengan sebutan dengan firman-Nya, innaka la'ala khuluqin adim. Yang Allah puji bukan cakepnya atau ketampanannya, akan tetapi yang Allah puji adalah akhlakul karimahnya. Ini menunjukkan betapa agung, betapa tinggi kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat yang selalu berpegang teguh dan selalu menjaga ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah nahdiyah, lebih bagi generasi-generasi muda Ansor agar lebih gigih, lebih semangat untuk menjaga dan melestarikan apa yang menjadi ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tetap menjaga apa yang menjadi budayanya, untuk tetap menjaga apa yang menjadi amaliyah kesehariannya sampai ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya adalah apa? Mari kita menjadi generasi yang cinta kepada Allah, yang mana akan membawa kita ke makomah atau kedudukan yang tinggi. Dan sebelum itu kita cinta kepada Rasulullah dengan cara mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai generasi muda batang khususnya juga harus tanggap situasi dan kondisi yang mana pada akhir-akhir tahun ini kita begitu banyak menghadapi cobaan-cobaan, lebih di masa yang sedang pandemi ini. Kita harus lebih sabar, harus lebih istiqomah dalam menjaga apa yang menjadi amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena di saat pandemi tersebut banyak oknum, banyak segelintir orang yang memanfaatkan untuk menghancurkan NU, untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah melalui dari arah manapun. Dan di saat-saat ini, seperti tadi saya ungkapkan, banyak yang membawa atribut
bahwa yang banyak yang memakai baju Islam, akan tetapi nilai-nilai Islam jauh darinya, akan tetapi akhlakul karimah Islam jauh dari dirinya. Oleh karenanya, mari kita sebagai generasi yang harapannya ke depannya semoga bertambah baik dan semakin baik, mari kita saling kerjasama, mari kita saling berrangkulan agar supaya ahlu sunnah wal jamaah Ahmadiyah ini tetap terjaga dan lestari ila yaumil qiyamah. Karena apa? Di akhir zaman ini kita memegang agama, terlebih kita memegang ahlussunnah wal jamaah, mempertahankannya seperti ibarat kata kita memegang bara api. Kalau kita lepas, bara tersebut akan mati, akan tetapi kalau kita pegang, itu begitu sangat panasnya bara api tersebut. Mudah-mudahan meskipun seperti itu, dengan bimbingan para guru, dengan bimbingan para kiai, dengan bimbingan para ulama, dengan doa para sesepuh, masyayikh, muassis dan pengurus NU Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan kita menjadi generasi yang bisa membanggakan, dan semoga kita menjadi generasi yang tetap istiqomah membawa ahlussunnah wal jamaah. Mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaatnya, ada masalahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada min fadli rabbi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.